Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi mengenai orang yang duduk di makom tajrid bermimpi tentang saudara sepupunya yang duduk di makom asbab tapi menginginkan tajrid. Mimpi tersebut dialami seorang wali mastur di akhir zaman ini. Wali mastur adalah wali Allah yang status kewaliannya disembunyikan oleh Allah dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Perilaku secara lahiriahnya sama dengan kebanyakan orang pada umumnya, sehingga orang awam tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah wali Allah yang mastur, yang tersembunyi. Sebut saja seorang wali mastur tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi berada di sekitar area rumah saudara sepupunya. Di dalam mimpi itu diperlihatkan ada bibinya si Fulan lagi tiduran terlentang di teras luar rumah. Dan bibinya yang lagi tiduran itu terlihat seperti merana. Keadaan hidupnya itu sedang tidak baik-baik saja. Dan di dalam mimpi itu juga diperlihatkan bahwa Fulan itu telanjang. Telanjang berada di depan sepupunya yang lagi menyapu, tetapi ketelanjangan si Fulan itu seolah-olah tidak terlihat oleh saudara sepupunya yang sedang menyapu halaman. Kemudian si Fulan yang telanjang itu memasuki kamar mandi yang ada di rumah sepupunya, dan saudara sepupunya yang awalnya menyapu halaman mengeluarkan handuk yang ada di dalam kamar mandi karena kamar mandi itu akan dipakai oleh si Fulan. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan dalam tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Makna mimpi tersebut adalah wali Allah yang mastur, yaitu si Fulan, diberi petunjuk oleh Allah tentang kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh sepupunya, bahwa sepupunya itu menginginkan berbuat tajrid, padahal dia itu ditakdirkan oleh Allah di makom asbab. Dan dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh sepupunya si Fulan itu berakibat kepada kehidupan ibunya, sehingga ibunya itu terlihat merana dan kondisinya tidak baik. Itulah maknanya dari mimpi yang dialami Fulan. Tetapi supaya bisa diketahui kebenaran takwilan yang saya sampaikan, maka perlu saya jabarkan. Untuk diketahui tentang makom tajrid. Makom tajrid itu adalah orang yang duduk di makom atau kedudukan ma'rifatullah di level hakikat, level tertinggi, level kebenaran hakiki. Mengenai tajrid, perilakunya dijelaskan secara tersirat oleh rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab beliau, kitab Futuhul Ghaib, yang artinya terbuka kegaiban. Beliau itu menjelaskan, tanda bahwa kamu telah putus dari nafsumu adalah apabila kamu telah membuang segala usaha dan upaya untuk mencapai kepentingan keduniaan dan segala hubungan dengan cara-cara duniawi untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menghindarkan bahaya. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri. Janganlah kamu bergantung kepada dirimu sendiri di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirimu. Janganlah kamu melindungi dan menolong dirimu dengan dirimu sendiri. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena dialah yang memelihara dan menjaga segalanya sejak dari awalnya hingga kekal selamanya. Dialah yang menjaga dirimu
di dalam rahim ibumu sebelum kamu dilahirkan, dan Dia pulalah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah adalah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhanmu. Apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengenai orang yang berada di puncak ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah di level tertinggi, di level hakikat. Yang mana orang seperti itu berbuatnya itu bukan dari persangkaan belaka, bukan dari hawa nafsunya, melainkan berbuat dengan af'al Allah atau perbuatan Allah yang disebut dengan tajalli. Tajalli dijelaskan secara tersirat dalam hadis qudsi, terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta pelindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jadi secara tersirat tentang tajalli atau penampakan perbuatan Allah itu terdapat pada kalimat aku menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan seterusnya. Itu adalah terjadi kepada kekasih Allah, para wali Allah. Allah berkuasa sepenuhnya di saat Allah bertajalli tanpa menyentuh, tanpa memasuki jasad si wali. Orang yang duduk di makom puncak ma'rifatullah, yang ma'rifatnya di level hakikat, itu ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berdakwah, orang yang menegakkan, mensyiarkan ilmu syariat atau peraturan Allah kepada masyarakat, sebagaimana yang juga terjadi kepada Fulan yang mengalami mimpi ini. Fulan pada mimpi sebelumnya bermimpi bahwa dirinya itu diperlihatkan dia menuju ke kanan dan ke kiri, tertutup aksesnya ketika ada di daratan. Lalu beliau itu terbang menuju ke langit. Kemudian beliau juga bermimpi ada Al-Quran di tangan kanannya, buku putih di tangan kanannya, dan buku lebih tebal, yang lebih tebal dari Al-Quran juga ada di tangan kanannya. Dan ada suara yang menyeru kepada beliau, suara tanpa wujud mengatakan tugas terakhir. Nah, itu adalah takdir yang Allah tetapkan untuk diri si Fulan. Oleh karena itu di dalam mimpi yang dialaminya, beliau itu diperlihatkan telanjang menuju kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi sudah telanjang, tetapi ketelanjangan beliau itu seolah-olah tidak dilihat oleh sepupunya yang sedang menyapu di depannya. Simbol telanjang itu ketika tidak disertai dengan rasa takut, tidak ada rasa malu, sedih, maka itu maknanya baik. Layaknya bayi yang baru lahir tidak memakai baju, yang bersih dari dosa. Fulan adalah orang yang selalu menyucikan jiwanya. Berkaitan dengan firman Allah yang bunyi firman-Nya adalah sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Hal itu terdapat di dalam surat Asy-Syams ayat 9. Jadi orang yang selalu menyucikan jiwanya dengan cara selalu bertakwa lahir dan batin, maka dengan ketakwaannya itu dosanya selalu terhapus setiap hari, karena amal soleh itu bisa menghapus dosa sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya. Makanya saya maknai bahwa Fulan selalu menyucikan jiwa itu karena berada di luar kamar mandi sudah dalam keadaan telanjang, kemudian masuk kamar mandi yang mana itu bukan tempat untuk membuang kotoran, bukan untuk membuang BAB, bukan jamban WC, tetapi kamar mandi untuk bersuci. Sedangkan saudaranya Fulan itu sedang menyapu halaman. Itu makna tersiratnya bahwa saudaranya Fulan itu makomnya di makom asbab. Dia harus berusaha. Dan ketika di dalam mimpi itu ada ibunya saudaranya Fulan itu terlihat merana, itu adalah dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan sepupunya Fulan, karena dia di makom asbab tapi menginginkan tajrid. Itulah makna mimpi yang dialami Fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.